Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah genetika yang diampu oleh Ibu Diandara Oriza, SPD MPD, kami kelompok 9 yang beranggotakan Suci Mauliana dan Tini Ayatilah akan membahas mengenai transkripsi dan translasi. Yang pertama yaitu transkripsi, yang mana pengertian dari transkripsi ini adalah proses sintesis RNA menggunakan salah satu untai molekul DNA sebagai cetakan atau tempatnya. Pada tahap awal produksi protein, informasi resep yang ada pada gen dikopi satu persatu atau basa per basa dari sebuah rantai DNA di dalam nukleus sel menjadi rantai DNA pembawa pesan. Rantai DNA ini berfungsi sebagai cetakan yang akan menghasilkan mRNA komplemennya. Bedanya, basa T pada DNA digantikan oleh U pada mRNA. Namun keduanya tetap sama-sama berkomplemen dengan A. Proses pengkopian DNA menjadi RNA inilah yang dinamakan dengan transkripsi. Kemudian tahap transkripsi itu ada 3 tahap. Yang pertama inisiasi, yang kedua elongasi, yang ketiga terminasi. Nah, untuk yang pertama itu inisiasi, yaitu tahap yang diawali oleh melekatnya enzim RNA polimerase pada pita DNA pada titik awal. Pita DNA akan terbuka akibatnya basa nitrogen pada pita tersebut menjadi bebas. Basa nitrogen pada salah satu pita tersebut akan menjadi cetakan mRNA. Pita DNA ini disebut juga dengan pita bermakna atau sense. Adapun pita yang tidak ditranskripsi disebut pita tak bermakna atau antisense. Kemudian enzim RNA polimerase mulai mensintesis RNA dari titik awal pita. Tahap yang kedua yaitu elongasi atau pemanjangan. Pada elongasi ini enzim RNA polimerase akan terus membentuk mRNA hingga terbentuk pita mRNA. Pita mRNA ini akan terus memanjang. Oleh karena itu tahap ini disebut dengan tahap elongasi. Nah, yang ketiga atau yang terakhir yaitu pada tahap terminasi. Pada tahap terminasi ini pada saat enzim RNA polimerase sampai pada tempat pemberhentian DNA, transkripsi akan berhenti. Nah, setelah itu mRNA dibebaskan dan RNA polimerase terlepas dari DNA. DNA ini akan kembali seperti bentuk semula. Hasil dari transkripsi yakni mRNA selanjutnya akan keluar dari inti sel melalui membran inti menuju sitoplasma. Nah, ini merupakan gambar pemindahan kode dari DNA ke mRNA. Silahkan diperhatikan. Nah, untuk hasil dari proses transkripsi ini adalah mRNA dengan kode pasangan yang terdapat pada rantai sensi DNA. Rantai RNA yang mengandung kode ini disebut pula dengan kodon. Jadi, mRNA adalah kodon. Setelah proses transkripsi selesai, maka mRNA akan segera bergerak meninggalkan inti sel menuju sitoplasma untuk melakukan proses selanjutnya atau translasi. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan penghentian transkripsi atau terminasi. Nah, pemberhentian transkripsi ini ada 2 macam, yaitu row independen dan row dependen. Untuk row independen ini merupakan terminasi yang dilakukan tanpa harus melibatkan protein khusus, namun ditentukan oleh adanya urutan nukleotida tertentu pada bagian terminator. Kemudian row dependen yaitu terminasi yang memerlukan protein row. Faktor row terikat pada RNA transkrip kemudian mengikuti RNA polimerase sampai ke daerah terminator. Faktor row membentuk destabilisasi ikatan RNA dan DNA hingga akhirnya RNA terlepas. Nah, selanjutnya itu
materi mengenai translasi yang akan dibahas oleh teman saya, Titi Ayatila. Translasi adalah proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Hanya molekul mRNA yang ditranslasi, sedangkan molekul rRNA dan tRNA tidak ditranslasi. Tahap translasi sama seperti pada tahap transkripsi, yaitu ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi terjadi karena adanya 3 komponen, yaitu mRNA, tRNA, dan RNA. Tahap inisiasi dari translasi terjadi dengan adanya mRNA, sebuah tRNA yang memuat asam amino pertama dari polipeptida dan 2 subunit ribosom. Dalam kompleks inisiasi, ribosom akan membaca kodon pada mRNA. Pembacaan dilakukan untuk setiap 3 urutan basa hingga selesai seluruhnya. Sebagai catatan, ribosom yang datang untuk membaca kodon biasanya tidak hanya 1, melainkan beberapa ribosom yang dikenal sebagai polisom, membentuk rangkaian mirip tusuk sate, di mana tusuknya adalah mRNA dan dagingnya adalah ribosomnya. Selanjutnya itu tahap elongasi. Pada tahap elongasi dari translasi, asam-asam amino ditambahkan satu persatu, diawali dari asam amino pertama, metionin. Ribosom akan terus bergerak dan membaca kodon-kodon di sepanjang mRNA. Masing-masing kodon akan diterjemahkan oleh tRNA yang membawa asam amino yang dikode oleh pasangan komplemen antikodon tRNA tersebut. Di dalam ribosom, metionin yang pertama kali masuk dirangkaikan dengan asam amino yang disampingkan membentuk dipeptida. Tahap terakhir translasi itu adalah terminasi. Elongasi berlanjut hingga ribosom mencapai kodon stop. Triplet bahasa kodon stop adalah UAA, UAG, dan UGA. Kodon stop tidak mengkode satu asam amino, melainkan bertindak sebagai sinyal untuk menghentikan translasi. Polipeptida yang dibentuk kemudian diproses menjadi protein. Berikut adalah gambaran dari terminasi translasi. Dapat terjadi pada prokariot dan eukariot. Komponen pada tahap inisiasi organisme prokariot meliputi kodon inisiasi AUG, 3 faktor inisiasi IF1, IF2, dan IF3. Asam amino yang dibawa oleh tRNA kedua akan membentuk ikatan peptida dengan asam amino pertama. Setelah ikatan peptida terbentuk, tRNA yang membawa kedua asam amino akan ditranslokasi dari situs A ke situs P. Hal ini berlangsung terus-menerus sampai mencapai stop kodon AUG, UAA, UGA. Translasi pada eukariot. Ada beberapa perbedaan dalam hal inisiasi translasi antara prokariot dan dengan eukariot. Pada eukariot, kodon inisiasi adalah metionin, bukan pomil metionin seperti pada prokariot. Selain itu, pada eukariot tidak ada sequence sign Dalgarno seperti pada prokariot. Pada eukariot, faktor inisiasi translasi yang diperlukan adalah EIF 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Pada EIF3 mengubah subunit kecil ribosom eukariot menjadi suatu bentuk yang siap untuk menerima amiosil tRNA pertama. Setelah aminoasil tRNA yang pertama melekat dengan bantuan EIF2, terbentuklah kompleks 403S. Selanjutnya dengan bantuan EIF4, mRNA melekat ke kompleks 403S, membentuk kompleks 48S. Akhirnya faktor EIF5 membantu subunit besar 60S untuk melekat pada kompleks 48S sehingga dihasilkan kompleks 80S yang siap untuk melakukan translasi mRNA.